Salam, selamat malam Amang Inang jemaat GKPA di mana saja berada. Selamat malam Bapak Ibu sahabat GKPA TV. Malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 7 ayat 1 sampai 9. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, malam ini kami ingin membaca sebagian firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dari Yohanes 7 ayat 1 sampai 9. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuai di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaan jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Demikian firman Tuhan. Dari ayat tersebut kita akan mencoba memberi judul Waktu yang Belum Tiba. Tibalah hari raya Pondok Daun yang mengharuskan orang Yahudi merayakannya di Yerusalem. Saudara-saudara Yesus mengatakan kepadanya untuk kembali ke Yerusalem dan membuat tanda-tanda mukjizat lagi, sehingga nama Yesus semakin dikenal. Mereka pun ternyata tidak bisa menerima pengertian Mesias yang menderita dan mati. Mereka ingin Mesias yang menyatakan dirinya hingga kemegahan militer dan kekuasaan kerajaan yang dia miliki dilihat oleh semua orang. Bagi Yohanes, pengertian seperti ini menunjukkan bahwa saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Yesus. Mereka ingin Yesus segera menyatakan mukjizat besar sekali lagi. Jika Yesus mengerjakan mukjizat di saat perayaan lagi, seperti yang dilakukan di hari raya Paskah, pasti akan ada sangat banyak orang yang mengikuti dia. Sekaranglah waktunya jika Yesus ingin menyatakan mukjizatnya. Pada ayat ke-6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktunya belum tiba. Disinilah ada dua perbedaan pengertian. Saudara-saudara Yesus merasa ini adalah waktunya untuk dikenal orang banyak. Maka Yesus harus datang ke Yerusalem, buat tanda-tanda ajaib, mukjizat, sembuhkan orang sakit, usir setan, dan lain sebagainya. Ini akan membuat Yesus dikenal di seluruh Israel. Tetapi bagi Yesus, waktunya tiba adalah saatnya kematiannya. Orang-orang Yerusalem ingin membunuh dia, dan ini tidak diketahui oleh saudara-saudaranya.
Yesus belum mau datang ke Yerusalem karena memang waktunya untuk mati belum tiba. Berbeda dengan Yesus, saudara-saudaranya tidak dibenci di Yerusalem. Itulah sebabnya Yesus tidak melarang mereka pergi ke Yerusalem, bahkan mendorong mereka untuk pergi. Mereka tidak akan dibenci seperti Yesus. Selalu ada waktu untuk mereka karena mereka sama dengan dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Karena Dia terus menyatakan kebenaran tentang dunia ini, yaitu kebenaran tentang jahatnya dunia ini. Ini membuat dunia membenci Dia, tetapi waktu yang ditetapkan Allah menjadi waktu penebusan yang sempurna itu belum tiba. Belum waktunya Yerusalem melihat anak domba Allah disembelih. Dalam Yohanes 7 dan 8, Yesus tetap pergi ke Yerusalem untuk menggenapi perayaan Pondok Daun. Yang penting dari hari raya Pondok Daun adalah perayaan untuk mengingat Israel bahwa mereka dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Mereka mengembara di padang gurun dan mereka tinggal di dalam tenda-tenda di bawah perlindungan Tuhan dan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kemah. Hari raya ini juga berkaitan dengan peresmian Bait Suci Salomo, yaitu ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke Bait Suci yang telah selesai didirikan Salomo. Ini semua memiliki makna Injil yang sangat penting bagi Yohanes. Itu sebabnya ia mencatat bahwa Yesus tetap pergi ke perayaan Pondok Daun ini. Dia harus pergi. Dialah yang menggenapi berdiamnya Allah di tengah-tengah umatnya. Orang Israel merayakan Pondok Daun untuk mengingat penyertaan Allah dahulu di padang gurun. Salomo memakai perayaan Pondok Daun untuk membawa masuk tabut perjanjian ke dalam bait Allah dan menyatakan bait itu sebagai simbol kehadiran Allah sampai selama-lamanya. Kehadiran Allah hanya simbol, berarti baik Salomo maupun seluruh Israel sedang mengharapkan penyertaan Allah yang sempurna, bukan hanya simbol. Siapakah yang mampu menggenapi simbol itu? Hanya Yesus. Itu sebabnya Dia harus ada di bait suci ketika hari perayaan itu, tetapi tidak dengan kemegahan ataupun sambutan besar yang berujung pada penyalibannya, tetapi dengan diam-diam begitu banyak orang mulai menyadari kehadirannya. Segera mereka ingin membunuh Dia. Waktunya belum genap untuk Yesus menggenapi segala simbol ini, tetapi Dia tetap harus memberikan tanda bahwa Dialah yang akan menggenapinya. Dari uraian tersebut di atas, perlu kita merenungkan bahwa manusia suka popularitas. Ia gemar pujian, tepuk tangan, persetujuan, atau sorak-sorai atas apa yang dilakukannya. Orang rela melakukan apapun demi mewujudkan hawa nafsunya. Jika perlu, ia rela mengorbankan apa saja, termasuk iman dan integritasnya. Apa yang ditawarkan kepada saudaranya, kepada Yesus adalah popularitas. Mereka ingin mengembalikan popularitas Yesus setelah ditinggal banyak muridnya. Mereka mengusulkan agar Yesus pergi ke Yerusalem untuk menunjukkan berbagai perbuatan besarnya. Di Yerusalem akan ada perayaan Hari Raya Pondok Daun, di mana orang Israel dari berbagai daerah akan berkumpul di sana.
Popularitasnya akan kembali apabila ia mengekspos perbuatan-perbuatannya secara terbuka di sana. Tampakkanlah dirimu kepada dunia, kata mereka kepada Yesus. Yesus menolak tawaran itu. Ia menjelaskan siapa dirinya, apa misinya, dan bagaimana ia menjalankan misinya. Sebagai yang kudus dari Allah, ia akan melakukan konfrontasi terhadap dunia dengan segala kejahatannya. Itu adalah pekerjaan yang sangat tidak populer. Bagaimana dengan kita? Apakah popularitas telah mengubah identitas dan misi kita di dunia? Maukah Anda menjadikan Yesus sebagai teladan untuk memilih jalan kesunyian dalam hidup Anda? Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami membaca sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang telah kami baca, apa yang telah kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sering merasakan kekhawatiran, ketakutan karena pandemi COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya apabila kami selalu mengandalkan Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami, maka semua dapat kami lalui dengan baik. Banyak dosa dan kesalahan kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Ampunilah Tuhan, agar berkat yang berkelimpahan dari Tuhan tidak menjadi terhambat. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Amang Inang. Demikian firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam.